dampak dari inner child ini bisa kelihatan hanya beberapa bulan, beberapa tahun, atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Halo alumni Plat D, kita ketemu sama salah satu psikolog lagi. Psikolog masih muda, jauh banget di bawah saya, tapi udah berpengalaman, ya kan? Dengan Mbak, aku manggil gini, kalau di kita manggilnya Akang Teteh. Mau masih muda, masih udah tua, pokoknya Akang Teteh aja ya. Siap. Oke. Teh Sati ya? Iya. Ya, oke. Teh Sati alumni SMA-nya 2010 ya kan. 2010 tuh anak saya udah SD loh itu. Udah SD. Kita saat ini pengen ngobrolin tentang yang lagi agak-agak lagi banyak dibahas nih gitu kan. Tentang inner child. Ya. Nah, inner child itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu? Apa ya yang secara sederhana mungkin ya. Pengalaman masa lalu yang belum kelar gitu. Oke, Belum jadi selesai. ibarat pengalaman masa lalu yang buruk lah tentunya ya, Iya, biasanya iya, gitu. iya. Yang buruk atau yang bagus juga masih tetap masuk ke inner child itu Teh? Iya, biasanya sih istilahnya kan luka ya, luka luka batin, batin yang masa oke. lalu gitu ya. Artinya ya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu, khususnya di masa lalu, di usia ya sekitar 5-7 tahun katanya sih gitu. Itu masa-masa yang dimana memori kita itu lagi kuat gitu, mudah mengingat gitu. Ada penelitian seperti itu. Tapi di luar usia itu pun itu juga mempengaruhi dan udah pasti ya. Menjadi inner child buat kita juga. Gitu. Oh, jadi di masa-masa range usia 5-7 tahun itu adalah masa yang paling ibaratnya paling dalam lah ya, kalau misalnya ada sesuatu gitu kan, lebih terekamnya secara memori itu lebih kuat gitu ya. Ya secara memori gitu, karena ada gelombang otak tertentu lah gitu. Selain itu di usia 5 tahun pertama juga tentu mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak usia itu berarti kan usia dari TK sampai SD lah ya ibaratnya. Itu tuh emang rentan sekali untuk merekam segala sesuatu yang ibaratnya melukai batinnya betul, gitu. Betul. Nah terus ini inner child itu tuh kan selama ini aku sih mendengarnya dari baca, dari segala macam cerita gitu, bahwa inner child ini tuh tidak akan luput gitu kalau memang dia mau berat mau ringan gitu. Betul. Tidak akan luput sampai dia dewasa sekalipun dan bisa menghalangi ibaratnya jalan atau langkahnya dia gitu. Emang begitu ya ininya? Iya gitu. Jadi kalau misalnya gitu Teteh gitu mengalami atau melihat di lingkungan ada temen yang kok kayaknya gampang marah sih gitu, kok kayaknya insecure banget gitu, atau dependent banget sama pasangannya gitu, itu bisa jadi gitu, bisa jadi itu berawal dari si inner child itu. Iya, ada faktor masa lalu seperti itu. Nah, contoh termudah aja nih yang sering terjadi gitu, orang-orang yang diakibatkan oleh inner child yang pada akhirnya pada dewasa itu terlihat banget gitu. Actionnya gitu loh ya, outputnya dia itu apa sih biasanya? Bukan yang inilah contoh terkecil, pasti banyak ya. Tapi contoh terkecilnya apa sih yang paling sering gitu ditemuin? Iya, itu tadi masalah hubungan mungkin ya. Hubungan, karena kita pasti berhubungan sama orang lain kan ya, sama keluarga, sama pasangan, sama teman. Itu kan hubungan yang pasti bakal kita temuin gitu, dan itu bisa jadi ada penyebab masalah dari masa lalu. Oh gitu. Jadi gini, katakanlah misalnya si anak ini melihat perceraian orang tua, katakanlah gitu kan, perceraian orang tua yang mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kemudian dia simpan dalam dirinya terus gitu. Nah, pada saat dia dewasa, dia sendiri akhirnya ada ketakutan terhadap
satu hubungan gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi nggak insecure gitu kan ya, gitu nggak pede buat memulai hubungan gitu dengan lawan jenis gitu, itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau kita sebagai ini, kita bicara sebagai udah berkeluarga belum Sudah. pastinya. Udah. Tapi kan anaknya pasti masih imit gitu ya kan. 3 tahun. Oh, masih 3 tahun. Oke. Kalau misalnya buat para alumni nih, para alumni yang anaknya cukup sudah mulai dewasa gitu kan. Bagaimana sih kita bisa melihat gitu ini, karena kadang-kadang orang tua kan tidak melihat itu, anak gue baik-baik aja kok, anak gue pinter, anak gue ibaratnya prestasi gitu, tapi kita tidak tahu kalau ternyata dia punya luka batin terhadap orang tuanya, atau misalnya ada luka batin terhadap teman-temannya pada saat di sekolah gitu kan. Indikasi apa sih yang paling bisa kita lihat gitu? Kalau untuk anak gitu ya, anak-anak indikasinya seperti apa? Sebenarnya beragam. Dampak dari inner child ini bisa kelihatan hanya beberapa bulan, beberapa tahun, atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Itu bisa berdampak, bahkan kita sebagai parents gitu, sebagai orang tua yang mungkin saja gitu dalam mendidik anak itu sebenarnya udah ada inner child gitu, ada luka batin di masa lalu gitu. Jadi mewariskan gitu ya. Gitu. Ya, jadi generasi ke generasi. Jadi kalau kitanya sendiri juga ibaratnya ada satu luka lah gitu ya, belum tuntas. Itu kemungkinan untuk menurunkan itu lebih besar gitu. Ya, ada kemungkinan karena pasti secara sadar nggak sadar kita memperlakukan anak tuh berdasarkan ya pengalaman kita diasuh dulu kan. Gitu. Seperti apa gitu, karena si inner child ini, si pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ini seringkali ketika kita ke-trigger nih, misalnya sebagai orang tua gitu, itu ke-triggernya itu akan memunculkan perilaku yang sama. Gitu ya. Dan tapi gimana kan itu ada orang yang memang seperti kayak gini misalnya. Ada orang yang waktu kecil itu bapaknya seorang tentara yang keras gitu ya. Jadi mendidik anaknya tuh keras, kemudian even sampai fisik lah gitu, ada pemukulan atau apa. Walaupun pemukulan itu bukan menyiksa anak, tapi lebih menghukum anak gitu. Sehingga si anak ini tumbuh dewasa pada saat berkeluarga, apa yang dia perlakukan terhadap anaknya, terhadap istrinya juga sama nih, suka ibaratnya KDRT gitu kan. Kita kembali lagi nih ke KDRT. Waktu itu kita pernah bahas, tapi paling tidak ini gambarannya gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi karena yang masa lalu itu gitu kan, karena didikan orang tuanya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang begini, secara dia merasa sadar bahwa dulu aku diperlakukan seperti ini gitu. Aku tidak mau anak aku mendapatkan perlakuan yang seperti itu, ya kan? Tapi ternyata akhirnya dia lebih keras. Keras itu dalam artian dulu aku dicuekin. Sekarang si orangnya ini jadi akhirnya overprotective gitu ya. Jadi itu juga termasuk perlakuan sebaliknya. Termasuk gitu. Gimana kita taunya bahwa kita masih ada luka atau enggak gitu ketika kita merasakan sesuatu secara berlebihan. Ada rasa khawatir yang berlebihan. Gimana kalau di perjalanan anak saya jatuh dari motor gitu ya, udah mending diantar jemput aja misalnya, seperti itu gitu. Atau hal-hal lainnya gitu. Jadi ketika emang ada perasaan yang nggak nyaman gitu dalam menjalani keseharian, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kita mengalami inner child itu. Gitu. Terus gimana sih caranya untuk merilis itu semua gitu, untuk ya orang kan kadang-kadang hal kayak gitu tuh kita tidak mau bukan tidak mau sadari ya, manusia itu kan tempatnya deny gitu ya. Betul. Orang yang gue nggak apa-apa kok, gue nggak ada apa-apa. Justru gue menjadi kuat di saat ini tuh karena dulu gue diterpa orang tua gue diginiin, digituin dia gitu. Tapi ternyata itu adalah luka yang membuat kehidupan dia ke depan jadi ya memperlakukan orang juga seperti itu gitu. Tuh gimana sih cara untuk terapinya gitu loh? Iya. Terapinya itu bisa diri sendiri gitu. Ketika memang udah mampu buat mindful, itu bisa diri sendiri atau juga bisa dengan bantuan psikolog gitu untuk mengenali gitu kembali luka masa lalu gitu. Gimana caranya?
Yang pertama sih ya ketika kita udah di posisi yang aware gitu, tahu bahwa kita oh iya nih saya ada luka masa lalu gitu yang mempengaruhi perilaku saya sekarang. Yang pertama yang harus dilakukan kita kenali dulu gitu. Kita udah bisa mengidentifikasi nih. Kemudian diterima. Hi inner child. Say hi gitu. It's okay. Kamu di sini gitu. It's okay kamu merasa sakit hati gitu. It's okay gitu. Diterima dulu karena memang itu kuncinya memang cuman itu gitu, diterima. Pertama diterima, kemudian kita secara bertahap mengubah distorsi kognitif yang ada gitu, bahwa tadi pemikirannya gue kayak gini karena dibentuk sama orang tua gue masa lalu yang kerasnya seperti apa gitu. Nah itu diubah sih distorsi kognitifnya gitu, bahwa saya harus memperlakukan anak saya sebagaimana orang tua saya memperlakukan saya dulu gitu misalnya gitu. Itu diubah sehingga kadang kita melakukan rasionalisasi ya gitu seperti itu gitu, sehingga distorsinya itu menjadi pemikiran yang betul gitu. Itu bisa dengan kita sendiri kalau misalnya kita mampu melakukannya. Tapi kan manusia tuh kadang-kadang tidak pernah sadar betul, itu. Betul. Harus orang lain yang mengatakan, orang lain membantu, baru dia akan sadar bahwa itu ada something wrong gitu kan. Butuh bantuan. Itu bisa banget ke psikolog gitu, atau misalnya buat menyadari, buat ada di tahap sadar itu pun ya kita perlu relaksasi misalnya, latihan pernafasan segala macam itu bisa dilakukan. Oke. Nah terus gini, aku pernah menghadapi orang yang inner child-nya memang semua orang tahu lah itu dahsyat gitu buat dia ya, ditinggal orang tuanya dari kecil, maksudnya ayahnya nggak ada semenjak dia kecil, kemudian ibunya tidak pernah ada buat dia karena ibunya harus mencari uang untuk kehidupan mereka gitu kan. Nah namanya anak kecil gitu merasa ditinggalkan sama ibu, dia kan tidak peduli ya, tidak tahu bahwa ibunya meninggalkan dia karena harus menghidupi dia. Betul. Tapi kan itu luka buat dia bahwa ibunya tidak pernah ada buat dia. Even misalnya ngambil rapot aja nggak ada waktu gitu. Padahal memang ibunya nggak bisa karena memang aku harus kerja nih gitu kan. Kemudian pada saat dia beranjak mulai dewasa, ibunya menikah lagi misalnya gitu ya. Itu udah saya pernah menghadapi orang kayak gitu. Terus sehingga dia harus survive dengan hidupnya dia sendiri, di mana dia baru beranjak dewasa, baru meraba-raba sih gitu yang namanya hidup itu seperti apa. Tapi dia harus benar-benar settle down sendiri karena ibunya sudah meninggalkan dirinya, di mana ibunya mungkin beranggapan oh anak saya sudah dewasa, saya sudah bisa tinggalkan, udah umur 17 tahun lebih, udah bisa sendirilah, udah bisa ini gitu kan. Tapi akhirnya dia terbentuk menjadi seseorang yang kayak teguh kukuh berlapis baja gitu ya. yang semua orang harus bisa tough dia gitu. Nah, itu sulit sekali untuk menembus orang itu bahwa itu salah loh gitu. Sometimes kamu juga boleh lembek, sometimes kamu juga boleh menjadi orang yang lemah gitu, nggak harus keras gitu. Itu gimana sih caranya kita nih sebagai orang terdekat lah, teman-teman gitu ya, untuk menyadarkannya dia lah, supaya dia sebagai psikolog kan itu pasti mudah ya. Nah, ini kita belajar bagaimana sih menghadapi orang-orang seperti itu gitu. Iya, kalau kita sering dengar tuh cowok nggak boleh nangis gitu. Betul. Nah itu ya mindset yang ada gitu. Betul. Padahal laki-laki, perempuan, semua orang itu kan diciptakan dengan hati yang mana memiliki emosi, perasaan sedih, bahagia, marah, itu tuh suatu hal yang wajar gitu. Nah, ketika tidak terbiasa untuk mengungkapkan itu gitu, dia istilahnya defense mechanism gitu, dia ada di metode pertahanan dirinya dia gitu untuk menampilkan diri yang strong gitu, yang kuat gitu, seperti apa. Padahal dia sebenarnya merasakan emosi yang terus ditumpuk tertekan sebenarnya, ditahan, gitu. Dipres gitu ya. Yang mana kita nggak tahu ketika ada sesuatu hal yang kecil gitu bisa men-trigger dia sampai meledak emosinya seperti apa gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai orang terdekat lah, maksudnya yang ada di lingkungan itu gitu.
Kalau menurut saya sih ya mengajak untuk berkomunikasi sih ya gitu, mengkomunikasikan dan menunjukkan penerimaan seutuhnya bahwa kita nggak menuntut dia yang sempurna atau dia yang setangguh seperti apa gitu. Menunjukkan penerimaan itu dan menunjukkan bahwa kita pun memiliki emosi, mencoba untuk bercerita ke dia, misalnya menunjukkan bahwa kita mencoba untuk rilis emosi gitu dan mengkomunikasikannya. Itu sih paling menunjukkan dan juga menerima seutuhnya, menerima apa adanya, sehingga di saat dia lemah, di saat dia down gitu, dia tahu gitu bahwa emang ada orang terdekat yang bisa menerima dia. Oh, oke. Jadi apa namanya? Justru orang-orang seperti itu sebenarnya dia itu merasa kesepian kali ya. Betul. Bukan kesepian, maksudnya dia merasa sebenarnya kehilangan something gitu karena atau mungkin terasa itu yang emang ditekan gitu. Jadi dia nggak ngerasain itu mungkin ya karena dia terus diposisikan yang harus tidak boleh begitu gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu tuh biasanya orang-orang yang kayak gitu efeknya apa sih? Yang selama ini ada pasien-pasien gitu ya, pasien apa namanya, ada yang konsul klien gitu kan. Yang mereka efeknya apa sih kalau orang-orang yang seperti itu biasanya? Ya itu tadi perilakunya gitu, itu yang udah muncul 10-20 tahun kemudian gitu. Ya efeknya ya sehari-hari bisa menjalani kehidupan ya biasa aja gitu, atau ketika ada sesuatu yang men-trigger itu bisa jadi membludak gitu. Akibatnya seperti itu gitu. Dan di dalam dirinya bisa saja muncul perasaan-perasaan yang nggak nyaman, nggak tenang gitu. Tadi ada kecemasan berlebihan atau tapi yang tidak pernah dia tunjukkan ke orang-orang karena dia tidak boleh menunjukkan hal itu gitu ya. Betul seperti itu gitu. Ya bisa juga dalam bentuk yang kayak orang yang suka nyenengin orang lain, people pleaser gitu. Sementara dia lupa gitu terhadap dirinya gitu. Apa-apa diprioritasin orang lain. Nah, itu pun bisa jadi gitu. Ada faktor di masa lalu yang membuat dia seperti itu gitu. Ketika emang sudah berlebihan ya gitu. Ada kita seneng ya ngelihat orang lain bahagia gitu. Tapi kalau udah berlebihan ya itu mengganggu keseharian kita, kita sendiri susah gitu, tapi kita orang lain senang gitu ya. Ibaratnya kita punya uang cuma 100.000 gitu terus dikasihin ke orang gitu, sementara kita besok mau makan apa bingung, gitu. Kayak gitu. Iya. Itu juga berarti gue pada inner child apa ya gue? Gitu. Nggak, kadang-kadang memang benar sih, kadang-kadang kita tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan masa lalu kita gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin hampir semua orang punya inner child ya, tapi batasannya memang beda-beda gitu. Dalam anak yang di keluarga baik-baik, di keluarga yang tidak ada masalah juga kita tidak pernah tahu ya. Betul. Bisa jadi inner child-nya bukan dari orang tua, tapi dari pengasuhnya dulu gitu, atau misalnya dari teman-temannya di sekolah gitu kan, atau dari dirinya sendiri, itu mungkin nggak? Dalam hal apa misalnya? Dalam hal yang inner child tadi tuh, maksudnya ada dalam dirinya sendiri pada masa kecil itu dia menyiksa dirinya sendiri gitu, yang punya obsesinya terlalu besar misalnya kayak gitu. Itu pasti dampak dari lingkungan sih. Entah itu orang tua gitu, cara pengasuhan orang tua yang membuat dia bersikap seperti itu, memiliki keinginan yang kuat gitu. Misalnya karena dituntut harus selalu jadi juara misalnya gitu. Jadi ambi gitu ya sekarang istilahnya gitu. Terus ambi itu ambisius ya. So, apa namanya sekarang anak-anak sekarang ngomongnya disingkat-singkat gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi dari faktor lingkungan sebenarnya gitu. Entah itu orang tua ataupun pengasuh atau keluarga di sekitarnya gitu, lingkungan sekitarnya. Sekarang kita bicara dengan inner child ini nih, supaya tidak terjadi ke inner childan ini gitu kan ya. Inner child ini tidak tumbuh lagi di anak-anak. Ya mungkin bisa aja, tapi tidak sedalam yang ada gitulah katakan. Pola asuh orang tua itu sebenarnya yang ya zaman sekarang nih seperti apa sih supaya kita meminimize yang namanya inner child itu? Pola asuhnya seperti apa itu balik lagi ke karakter orang tua ya. Yang jelas orang tuanya harus
tuntas dulu. Orang tuanya harus healing dulu ya. gitu. Ibaratnya kalau sederhananya kita sering ngedengar kalau mau jadi orang tua harus puas-puasin dulu deh mainnya gitu ya. Jadi udah fulfill dulu, udah terpenuhi dulu keinginan kita semuanya gitu, baru nggak semuanya juga sih gitu sih sebenarnya. Baru kita siap menjadi orang tua gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa dalam kondisi itu kan ya. Iya, benar. Nah, gimana caranya kita coba ya refleksi gitu gitu. Apakah ada gitu hal-hal yang belum tuntas di masa lalu, coba mindful gitu. Ya udah dikenalin lagi. Terus ya udah berdamai. Berarti nggak salah juga ya sebenarnya kalau misalnya sekarang itu kan ada persyaratan pernikahan itu adalah konsultasi pernikahan gitu kan. Betul. Ya. Dimana sebenarnya perkonsultasi pernikahan itu tidak hanya untuk hubungan relationship ini ya, tapi dengan apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Betul. Gitu kan, sehingga harusnya pada saat itu harus sadar gitu, nanti ke depannya si suaminya pengen punya anak, istrinya belum punya anak gitu kan, karena istrinya gue masih belum siap, pengen ada yang dikejar gitu. Sehingga itunya kan juga akhirnya, apalagi kalau punya inner child yang begitu dalamnya gitu, itu juga jadi masalah nantinya gitu kan ya. Jadi sebenarnya gini, orang-orang kadang-kadang suka tabu kalau untuk konsultasi ke psikiater, ya kan? Mungkin ngerasain ya banyak orang yang emang nyelesain masalah, emang mereka bisa nyelesain masalah, itu banyak banget yang seperti itu kan. Malah ada kadang-kadang yang dia tuh cuma ngedengerin aja gitu kan. Nah sebenarnya gitu, kalau kita dihadapi dengan orang-orang yang seperti itu, yang dia punya inner child buruk gitu ya, anaknya, anaknya, kemudian jadi ke cucunya juga, itu kan bisa terjadi ya, turun temurun itu bisa jadi karena bentuk bentuk pola asuh si ibunya ini menurunkan ke si anaknya, kemudian anaknya punya anak, berlanjut lagi, terus gitu kan, terus itu nggak akan putus, warisannya yang tidak pernah putus gitu kan. Nah, bagaimana sih apa yang mereka akan dapatkan gitu pada saat bertemu dengan psikolog gitu? Apa sih yang ini supaya gambaran nih, supaya jangan takut deh ke psikolog gitu ya kan? Jangan takut ke psikolog, lu harus tahu lu punya masalah apa gitu. Kayak tadi aku sebelum kita ngobrol ini, ada yang namanya Bars, kalau dia lebih ke lebih ke kayak elektromagnetik di balan ini gitu, yang sehingga bisa rilis semuanya, itu juga kan berhubungan ya. Tapi kalau psikologi kan lebih ke kejiwaan, lebih ke innernya gitu kan. Nah, apa sih what they get kalau misalnya ketemu psikolog untuk itu? Oke. Ya betul tadi, kalau mau nikah gitu akan lebih baik gitu kalau kita udah saling mempersiapkan gitu dari banyak ya. Kalau nikah tuh banyak surprise-nya kan ya ternyata. Iya, gitu. Bener. Banyak ternyata banget ya. Udah berapa tahun menikah? 5 tahun itu lagi wah-wahnya gitu. Surprise-nya gitu. Apalagi punya anak gitu. Dan ilmu punya anak itu nggak dipelajari tuh di sekolah, di mana-mana gitu ya. Ada sih teorinya harus ABCD gitu, tapi yang dihadapi kan beda banget gitu, dan kompleks banget gitu. Makanya ketika mau menikah gitu, memutuskan untuk konsultasi dulu, itu akan lebih baik gitu, punya visi misi yang sama gitu, kesepakatan gitu, bagaimana akan membangun hubungan selanjutnya gitu. Di KUA juga sebenarnya ada fasilitas konsultasi ya sebenarnya gitu. Itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan. Terus banyak juga yang konsultasi ke psikolog. Terus apa sih yang bakal didapat ketika konsultasi ke psikolog? Mau nikah gitu, atau mau konsultasi tentang secara pribadi gitu ya, inner child-nya seperti apa? Yang pertama, ya itu tadi sih sebenarnya udah disampaikan terkait untuk kenalan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Gitu. Harus kalau bahasa sekarang ini ya, lagi tren-trennya harus menyatukan aku dan saya, katanya gitu ya. Aku dan saya itu beda loh gitu ya. Aku saya gitu. Nah itu yang harus disatukan gitu ya, supaya sadar betul bahwa ada yang salah dari diri gue ini, sehingga anak gue juga seperti itu. Karena kan orang tua tuh banyak sekali yang menyalahkan anak, tapi tanpa sadar bahwa
semua itu berawal dari kamu loh gitu kan. Iya, karena ketika kita menyalahkan anak ya itu metode pertahanan diri kita dan itu wajar sebenarnya setiap orang pasti nggak mau salah dong defense mechanism gitu bahwa lebih cenderung menyalahkan orang lain dulu gitu, anak dulu gitu ya soalnya dia gitu. Tapi ketika dalam kondisi mindful gitu, relax, kita bisa lebih menyadari oh iya ya dia kayak gitu karena kemarin dibentak-bentak terus gitu, sementara dia lagi lapar gitu kan, pasti kan kebayang dia bakal ngemuknya kayak gimana gitu, ngantuk juga gitu misalnya. Kayak Iya, masalahnya kalau kita ngomong masalah mengasuh anak gitu kan ya, kadang-kadang tanpa sadar kayak misalnya kita yang wanita karir gitu, yang kita bekerja gitu kan, sebenarnya mungkin anak hanya butuh keberadaan ibunya ada di samping tanpa harus ngapa-ngapain gitu, tapi dengan adanya ibu juga ada perasaan aman. Nah, ada perasaan aman. Nah, itu juga bisa yang masuk ke dalam inner child anak, merasa dia tidak pernah aman karena dia tidak pernah punya siapa-siapa di sampingnya dia gitu. Tapi bisa juga membentuk anak itu menjadi anak yang sangat tough karena dia dipaksa semasa kecil harus itu gitu ya. Karena ya tadi itu, karena nggak ada yang mendampingi saya, mau nggak mau ya saya harus bisa sendiri gitu kan. Atau misalnya kayak gini, hal kecil aja lah, saya bisa naik sepeda tiba-tiba ya saya harus bisa belajar sendiri karena nggak ada yang ngajarin saya harus bisa sendiri gitu ya. Nah itu kan membentuk satu pribadi yang berbeda ya kan, dengan orang-orang, mungkin dengan anak-anak yang tiap sore didorong sama bapaknya gitu kan, sama mamahnya yang keprok-keprok gitu, kamu bisa gitu ya. Itu berbeda ya. Jadi kita ini ya para alumni Plat D, jangan selalu menyalahkan anak, jangan selalu menyalahkan atau pasangan partner kita gitu kan. Partner aku tuh orangnya keras, ini gini. Kamu tidak tahu dulu bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Betul sekali. Ya kan? Gitu. Nah, berarti salah satu faktor yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita orang yang sadar gitu kan, untuk belajar mengkomunikasikan itu sehingga mereka lebih open minded terhadap kita, lebih gampang untuk merilis itu dengan komunikasi dengan kita gitu ya. Oh, jadi kalau sebagai ibu gitu ya, sebagai istri dan ibu, kita harus jadi psikolog juga gitu ya. harus aware dengan itu. Dengan kliennya sepanjang hidup ya. Nah, benar. Itu udah kontrak seumur hidup ya kan. Itu adalah kelebihan seorang wanita yang harus menjadi psikolog, harus jadi dokter, jadi driver, multi talent ya. Gitu kan. Nah, tapi yang ngerinya itu berarti kalau misalnya si ibunya sendiri yang punya masalah ya kan. Jadi gini, kayak yang kemarin nih baru kejadian yang bapaknya ngebukin anak sampai anaknya meninggal gitu ya. Hanya karena main game misalnya gitu. Apakah itu diganggu juga ada ini game sih, ada faktor, maksudnya gini, kalau aku bilang tuh sakit jiwa kalau orang sampai mukul kayak gitu, sampai ibaratnya kayak gitu lah, hanya karena main game gitu ya. Apakah itu juga ada faktor-faktor yang secara psikologi gitu? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu? Bisa jadi. Saya nggak tahu situasi persisnya seperti apa waktu itu. Tapi kalau untuk dilihat gitu loh. Sebenarnya untuk situasi ketika kita menghadapi masalah gitu, apakah selalu harus ada kaitannya nggak sih sama inner child atau enggak gitu? Kita bisa mengkaitkan dengan situasi saat itu gitu. Yang sedang terjadi saat kejadian atau beberapa hari sebelum kejadian, atau melihat jauh ke masa lalunya gitu. Ketika ada masalah misalnya tadi terkait main game, ayahnya lagi main game gitu, terus diganggu gitu sehingga mukulin gitu. Ya kejadian-kejadian apa sih yang terjadi dalam beberapa hari ini, kita lihat gitu. Ketika itu memang bisa secara jelas menjelaskan penyebabnya sehingga sampai melakukan pembunuhan itu. Itu bisa gitu. Tapi bisa juga dilihat ke jauh ke masa lalunya itu saat ayahnya kecil dulu itu seperti apa gitu. Gitu. Dan ibaratnya nih teh gitu, kalau inner child itu
pernah main sepeda kan ya, naik sepeda gitu, ada yang jatuh tuh, jatuh di lutut tuh seringnya kan ya, bener. Di lutut terus kan sakit kan ya, perih kayak ke gesek aspal misalnya. Ada juga yang jatuh sampai patah tulang. Nah itu tuh kan luka ya, luka. Anggap aja si inner child itu luka yang emang nggak kelihatan, tapi setiap orang punya gitu misalnya gitu. Nah ada luka yang udah kering, udah mulai mengering, kegesek sama baju itu nggak masalah gitu ya. Ada yang baru banget nih masih kelihatan putih gitu ya tulangnya misalnya, itu kena angin, kena debu aja sakitnya luar biasa. Nah itulah inner child gitu, ketika ada yang men-trigger. Sering kali munculnya itu pada saat ada yang men-trigger gitu. Oke. Jadi kalau seseorang itu tadi saya bilang, kalau misalnya aku bilang tuh kalau misalnya kita punya inner child itu akan timbul satu saat, mungkin yang tadi kalau misalnya orang itu sadar dengan itu, oh aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau memperlakukan itu karena aku diperlakukan seperti ini, aku mau kebalikannya, ya kan? Nah, tapi di saat-saat tertentu itu akan timbul lagi karena ada trigger yang mengingatkan dia gitu. Trigger yang menurut kita gitu, misalnya dikatain gendut tuh nggak masalah ya, emang gue gendut gitu, terus kenapa gitu. Bener. Tapi orang lain bisa sampai sebaper itu gitu, sampai gangguan makan tuh yang udah makan dikeluarin lagi gitu. Itu sampai akhirnya jadi kurus banget ya, tulang sama kulit doang gitu. Saking dia takut dibilang gendut itu tadi, karena mungkin masa kecilnya dia gendut, dikata-katain terus misalnya bisa gitu. jadi gitu, atau yang lainnya gitu. Jadi ya emang banyak hal yang bisa men-trigger, memunculkan si inner child itu, entah itu baru setahun atau udah 10 tahun, 20 tahun gitu. Puluhan tahun ya. Dan kita nggak tahu gitu apa yang bisa men-trigger itu, karena kita nggak tahu segimana kedalaman lukanya. Ini yang terakhir kalau misalnya gini, si anak ini sudah dewasa, ya kan? Ini ibunya juga sudah ibaratnya ya udah hampir lepas dari anak ini gitu kan. Tapi anak ini ternyata setelah sekarang ada masalah-masalah besar itu tadi, trigger itu timbullah, ini ternyata kelihatan banget nih si anak ini, entah hanya karena tersinggung kecil aja terus dia bisa nangis kayak gimana, bisa ngamuk atau bisa menyakiti diri sendiri, kan bahayanya itu ya. Kalau dia hanya masih sekedar marah-marah atau apa, mungkin orang menganggap oh lagi bete, oh lagi PMS gitu ya kan. Tapi kalau dia udah menyakiti diri sendiri, udah mukul-mukul diri sendiri gitu, itu kan juga dampaknya bahaya ya. Betul. Pertama memukul diri sendiri, tapi bisa mukulin orang juga lama-lama gitu. Nah, tapi kan ini juga dari si ibunya. Apakah kalau ini sudah terbentuk, kalau ibunya merilis, anaknya juga akan ikutan merilis inner child-nya. Ya, ibunya gitu. Maksudnya gini, ibunya juga memaafkan dirinya sendiri, ibunya menyadari bahwa itu semua berawal dari dia. Apakah si anak ini akan lebih mudah juga untuk itu? Bisa jadi gitu. Tergantung apa yang ada di pikiran si anaknya itu gitu sih. Kan ada pemikiran yang terdistorsi gitu, sehingga dia berpikir suatu hal yang salah gitu, yang keliru gitu. Pemikiran dia itu tentang apa sih gitu, apa yang dia pengenin gitu sebenarnya gitu, apa yang sebenarnya jadi luka dia gitu. Ada kasus yang sebenarnya yang dia butuh tuh cuman kata maaf dari ibunya. Tapi kan namanya orang tua gitu, buat mengakui tapi kan gitu kan gitu. Untuk mengakui itu kan sulit gitu, komunikasinya seperti itu gitu. Ada ya pun kalau misalnya mengatakan maaf, mungkin anaknya menganggap bahwa nggak ikhlas gitu ya. Nah itu beda tendensinya gitu. Beda gitu. Nah itu gitu. Jadi emang ya tergantung kasusnya gitu, karena nggak bisa digeneralisir juga gitu. Tapi intinya adalah kalau memang misalnya itu berawal dari orang tua, katakan inner child ya banyaknya berawal dari pola orang tua dulu misalnya, sehingga anaknya juga terbentuk seperti itu. Tapi kalau misalnya katakan yang tadi minta maaf atau misalnya appreciate gitu ya, orang tua menghargai upaya dia, kan karena kadang orang tua gini, anaknya tuh udah pinter, udah bagus nilainya,
tidak ada kata-kata selamat ya atau kamu hebat ya Dia gitu sebenarnya kan. butuh apresiasi Iya, gitu dia ya. hanya butuh di appreciate gitu, diapresiasi gitu misalnya. Nah, kalau misalnya katakan itu yang dia mau dan kemudian he get it dari orang tuanya, dia dapat gitu dari orang tuanya, apakah itu juga bisa sedikit merilis ininya si anak ini nggak? Bisa jadi, bukan hanya sedikit aja, bisa jadi kalau emang itu akarnya gitu, bisa jadi dia emang healing seutuhnya gitu. Dan itu yang dibutuhin gitu. Makanya ketika konsultasi gitu kita telusuri yaitu memang apa gitu, akar masalahnya apa gitu, kemudian ngajak anak ataupun siapapun orang dewasa gitu untuk kenalan lagi yuk gitu dengan si apa namanya, si inner child-nya itu. Kemudian ya it's okay gitu, diterima gitu sampai ada beberapa teknik sih gitu kalau untuk terapinya gitu. Salah satunya tadi meluruskan pikiran yang terdistorsi gitu. Ada juga yang teknik-teknik yang kayak misalnya mengubah gitu. Dia membayangkan ketika misalnya sedang ada di masa lalu nih, yuk balik lagi yuk waktu itu, waktu usia sekian tahun gitu, kejadiannya apa gitu. Terus udah masuk, udah ingat gitu. Kemudian dialihkan gitu dengan sesuatu yang bikin dia happy, gitu. Atau si pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya dirubah sehingga diasosiasikan dengan hal yang bikin happy, ataupun dalam proses terapinya itu dipercepat gitu, sehingga semakin cepat sehingga yang lebih membekasnya itu yang bikin happy-nya gitu, pengalaman yang happy-nya. Misalnya seperti itu. Oh, gitu. jadi kayak misalnya kayak di film-film tuh ya, di film-film itu lagi di konsultasi cerita segala macam, itu yang membuat dia sakit segala macam, begitu keluar kamu rilis itu semua, kamu lewat. Yaudah, apa yang bikin kamu bahagia? Udah, itulah yang bisa menempel gitu. Salah satunya gitu. Ada banyak sih, ada beberapa teknik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau merilis itu semua, sebenarnya kalau dari diri kita sendiri kayaknya agak sulit ya. Namanya manusia itu tidak pernah mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui punya masalah, selalu bilang gua nggak apa-apa, gue baik-baik aja, udah nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa gitu ya. Kayak kehilangan orang tua gitu kan, mungkin udah selesai, gue nggak pernah nangis lagi kok, tapi ternyata tuh dalam banget gitu, kehilangan seorang ibu atau kehilangan seorang bapak gitu kan, itu juga luka batin kan ya, yang kecil gitu. Bisa jadi dia tidak percaya. Saya pernah ketemu sama orang yang Tuhan tuh nggak baik sama gue, kenapa sih semuanya gue diambil gitu, orang yang gue sayang semua diambil gitu kan. Nah itu berarti memang butuh ya, kalau kayaknya kalau hal itu tuh tanpa ada bimbingan ibaratnya kan, bimbingan dari orang lain kayaknya agak sulit ya. Harus untuk ada beberapa karakter orang tertentu ya. Dengan karakter tertentu. Ya kalau mungkin semakin tua mungkin kita semakin aware bahwa there is something wrong with me gitu kan ya. Kok gue nggak bisa kayak gini, berarti gue ada sesuatu ya, gitu. Bisa jadi faktor usia gitu, tapi nggak ngejamin juga sih ya, sebenarnya. Harus ada. Nah makanya sekarang kalau orang-orang para alumni Plat D yang sekiranya merasa kok kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh ini gitu kan. Cobalah jangan sungkan-sungkan ya kan, datang ke psikolog atau paling tidak sama teman-teman yang sekiranya sahabat yang memang bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya dan yakin gitu bahwa kamu itu bukan satu aib gitu kan ya. Nah, harus begitu ya, harus paling tidak ada komunikasi dengan yang lain gitu. Oke deh, kayaknya kita ngobrolnya masih panjang. Nah ini sih mau pesen gitu, kenapa kita perlu kenalan sama inner child gitu, kenapa kita perlu nuntasin inner child kita. Sebenarnya biar kita nggak fragile gitu, nggak rentan gitu, kena sikut sedikit gitu langsung marah gitu. Kita perlu kita biar hidupnya benar-benar happy gitu ya, tuntas, nggak ada beban gitu. Kita perlu menuntaskan itu inner child-nya. Cirinya gimana sih kalau orang udah bebas dari inner child gitu? Ketika kita nggak jadi, salah satunya misalnya gampang nggak people pleasure gitu, yang emang kebahagiaan kita emang milik kita sendiri gitu ya seutuhnya. Terus ketika kita
dalam kehidupan sehari-hari nggak butuh validasi dari orang gitu. Misalnya perlu perlu menunjukkan beli perhiasan seperti apa. Ya, gue punya baju bermerek, gue punya mobil hebat gitu ya. Iya, ke kampus ganti-ganti mobil. Itu kan butuh validasi kan ya, dari orang lain gitu. Ataupun ya dari hal-hal sederhana lainnya seperti itu gitu. Jadi itu jadi gitu artinya kita emang udah kemungkinan udah tuntas tuh si inner child-nya ketika emang kita menjalani kehidupan itu ya seutuhnya sesuai gitu. dengan tracknya lah gitu ya, nggak berlebihan. Udah gitu terus tidak ada keinginan untuk tampil di depan orang itu bukan hanya sekedar yang gaya dengan merek ya, tapi kepengen dilihat sama berlebihan orang gitu sampai memaksakan diri itu udah ada inner child itu juga. perlu dituntasin atau butuh ya itu kan validasi butuh pengakuan orang gitu. Ya udah nggak usah juga berpikir bahwa reaksi orang lain kita harus selalu memikirkan gitu gitu. Aduh, gimana ya kalau nanti dosennya seperti apa misalnya gitu. Itu kan berlebihan gitu. Padahal itu suatu reaksi yang wajar gitu kayak gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih nih udah dikasih tahu tips dan tripsnya, udah gitu tuh tanda-tandanya yang bahwa kita harus rilis kalau misalnya apa-apa, dan jangan malu untuk mengatakan bahwa I'm not okay, dan betul. Untuk mengatakan bahwa saya pengen sembuh, saya pengen menjadi manusia yang normal, yang wajar, jangan takut gitu ya. Itu banyak kok, nggak hanya kamu aja ya kan, banyak sekali orang yang tidak sadar untuk itu. Tapi kalau memang kamu merasa membutuhkan untuk ada orang lain yang membantu, ya silahkan datang ke psikiater atau sama sahabat terdekat. Psikolog, sorry. Udah gitu terus atau sama sahabat terdekat paling tidak gitu ya. Oke, terima kasih banget. Sama-sama, terima kasih waktunya. Terima kasih Plat D. Sampai ketemu lagi.